Elsha Skin. Tujuan kita menyelenggarakan seri ini adalah untuk mengumpulkan para entrepreneurs dan praktisi marketing untuk melihat bagaimana sih kita bisa mendapatkan inovasi untuk membantu perkembangan bisnis, terutama dari sisi marketing. Dan ini juga kita akan lihat dari banyak perspektif, mulai dari strategi, dari taktik, maupun juga mengenai praktisinya sendiri, yaitu dari people-nya. So, hari ini kebetulan kita ditemenin dan akan dipandu juga oleh seseorang yang sudah malang melintang di dunia marketing. Beliau terlibat di banyak perusahaan-perusahaan besar, multinasional, nasional yang mendunia, dan juga mulai dari apa ya istilahnya corporate structure sampai ke startup structure. Dan dia juga sebagai pemimpin tentunya punya banyak pengalaman. And one of the best thing juga sekarang beliau sudah transisi dari tadinya memimpin tim marketing, sekarang lebih fokus ke mengempower para praktisi eksekutif maupun para entrepreneurs untuk bisa benar-benar engage dengan timnya dan menciptakan suasana di mana timnya ini dengan senang hati mengeluarkan seluruh tenaganya yang penuh. So, saya akan mengundang Coach Medico untuk bertemu dengan teman-teman, dan saya akan agak sedikit, saya akan mengawasi chat box-nya dari sini. So, saya berharap Anda semua nanti rajin ngikutin instruksinya Coach Medico untuk nulis di chat box apakah itu hal-hal ilham yang muncul atau pertanyaan yang muncul, sehingga nanti di sesi tanya jawab kita bisa bantu Anda semua dari sini. Great. So, Coach Med, I will hand over the panel to you. Silakan, Coach Med. Thank you, Coach Marvin. Selamat siang semuanya. Senang berada di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan sejahtera. Senang juga berada di sini untuk bisa sharing beberapa pengalaman dan juga mungkin pengamatan yang ada. Kemudian juga berharap bisa memberikan inspirasi kepada semua yang hadir di sini. Nah, sebelum saya mulai paparan saya, mungkin izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Medico Azwar. Sekarang sering dipanggil Coach Med karena saya sudah 2 tahun menekuni profesi sebagai coach. Passion baru saya selain marketing itu sekarang ini adalah pengembangan diri serta bisnis. Ya. Marketing itu udah lebih dari 20 tahun saya tekuni sebagai profesi. Namun sebenarnya latar belakang saya adalah engineering. Ya, saya masuk ke marketing, kemudian besar di FMCG company, fast moving consumer goods company. Kemudian hingga saya jadi director di Kimberly Clark. Ya. Kimberly Clark ini adalah perusahaan yang beberapa bulan lalu mengakuisisi Softex Indonesia. Kemudian setelah dari Kimberly Clark, saya meninggalkan dunia FMCG dan membesarkan merek Dulux di AkzoNobel. Sebelum kemudian saya pindah ke Excel Axiata sebagai Senior Vice President di sana. Di sana tugas saya untuk mengklarifikasi sih sebenarnya waktu itu peran dari 2 brand yang ada di Excel Axiata, yaitu XL dan Axis, sebelum kemudian kita luncurkan 4G. Ya. Dan terakhir saya berkiprah di Grab. Ya. Saya membantu membesarkan Grab dari belum apa-apa di Indonesia sehingga menjadi dekakon pertama di Asia Tenggara. Kemudian 2 tahun lalu saya memutuskan untuk mengikuti coaching, dan sekarang saya pemegang kredensial ACC dari International Coaching Federation, ICF, dan juga lisensi dari Engage and Grow dan Edin Zeros bersama Coach Marvin. Nah, apa sih yang membuat saya itu tertarik ya, dan akhirnya menjadi passion saya untuk berkarir di bidang marketing.
ya, karena awal saya tuh saya sekolah sampai double master itu engineering. Nah, saya menemukan passion di marketing karena marketing itu menurut saya adalah perpaduan sempurna dari science dan art. Saya suka banget karena sebagai individu saya tahu bahwa saya balance, mungkin cukup balance, bahkan balance sempurna setiap kali dites otak kiri dan kanan itu 50-50. Jadi kebutuhan saya akan kepuasan baik dari segi hal-hal yang terstruktur metodologis dari otak kiri itu harus diimbangi sama kemampuan kreativitas saya dari bidang seni, dari bidang macam-macam gitu ya. Karena kalau enggak terpuaskan, makanya saya ngerasa senang gitu loh. Engineering bagian otak kiri saya saja yang terpuaskan gitu, tapi yang kanannya agak kurang. Jadi saya butuh profesi seperti itu dan marketing buat saya adalah satu profesi yang sangat pas buat kebutuhan saya. Makanya saya senang sekali setelah menemukan profesi yang namanya marketer itu. Nah, di situ ya, di Engage and Grow di mana saya sekarang berkecimpung, kami juga menggunakan model kepemimpinan yang kurang lebih sama dengan menggunakan istilah brain dan heart untuk menggambarkan kegiatan kepemimpinan yang berhubungan dengan otak kiri, itu brain, jadi lebih bicara tentang sistem, proses, gitu ya, aturan-aturan, gitu ya, dan kegiatan yang berhubungan dengan interaksi manusia, yaitu yang kita sebut sebenarnya heart. Jadi heart-nya itu lebih ke interaksi dengan hubungan manusia, kalau yang brain itu lebih benar-benar otak kiri, proses, sistem, aturan. Nah, di Engage and Grow, kami percaya bahwa sebagai pemimpin, ya, kita itu berinteraksi dengan sesama manusia. Jadi kita harus lebih menggunakan heart ketimbang brain. Ya, dua-duanya penting, tapi saat memimpin heart itu lebih penting daripada brain. Nah, kemudian selama beberapa bulan terakhir saya bicara dengan hampir 100 pemimpin marketing ya dengan level GM ke atas di beberapa organisasi, terutama organisasi besar, dan mereka ngobrol sama saya dan membicarakan apa sih tantangan yang mereka hadapi sekarang sebagai marketing leader di ada selama setahun terakhir, dan juga sebagian besar tim mereka sekarang berasal dari generasi milenial atau sebagian sudah ada beberapa orang juga dari Gen Z. Ya, nah kalau dilihat di sini besar dari font ya, besar dari ukuran itu merupakan hasil dari banyaknya tantangan tersebut. Ya, nah tugas dari saya tulis di chat box bila Anda merasakan hal yang sama dan apa sih tantangan utama Anda sebagai marketing leader? Bisa yang ada di sini ataupun bisa enggak. Tolong tulis di chat box, nanti Coach Marvin nanti akan mungkin bisa bicara, nanti kita bicarakan di belakang. Ya, jadi, nah yang menariknya dari saya dari begitu banyaknya tantangan, ya tapi dan sebenarnya juga berfokus ke beberapa saja. Tantangan itu kebanyakan ternyata adalah masalah hard. Saya bicarain tentang hard, ya ternyata hard. Saya pengen tentang masalah itu, tapi sayangnya waktu kita kan singkat ya, ini lunch and learn, bukan misalnya bukan kita camping kemudian seharian kita learn gitu ya. Jadi cuma punya waktu beberapa menit saja. Jadi saya akan ngambil contoh aja dari beberapa tantangan tersebut. Ya, sebelumnya saya akan bicara juga sebagai pemimpin, tahu nggak Anda tentang tim Anda sendiri? Ya, sebenarnya tim itu kan kita bisa kelompokin jadi tiga macam gitu kan ya. Ya, tim kita itu apakah mereka tuh si hijau yang di depan tuh, ya ibarat lagi ngedayung dia di depan, si hijau ini selalu loyal, selalu komit secara psikologis, ya selalu bisa diandalkan dan selalu bisa memberikan hasil di atas harapan kita. Ataukah mereka si merah yang mungkin secara fisik mereka hadir, tapi secara psikologis pikirannya melayang-layang kemana-mana. Di meeting sibuk mikir lain,
Ya, ibaratnya pendayung di sini dia itu kadang-kadang mendayungnya bukan saja yang berbeda yang kita mau tuju. Kadang-kadang juga melakukan sabotase dengan membuang jangkar. Ataukah mereka si kuning yang tetap produktif tapi secara psikologis nggak terlalu kuat emosinya, ya. Jadi ibarat mendayung, kadang-kadang mereka dayung ke arah kesuksesan, tapi kadang-kadang mereka juga sibuk selfie dan ketawa-tawa, happy go lucky gitu kan ya. Jadi ada tiga tipe ini. Nah, tahukah Anda kalau 95% dari permasalahan hard yang saya ungkapkan tadi itu munculnya dari tim merah dan si kuning. Ya, mungkin ada yang bilang, tim saya nggak ada yang merah, mereka nggak ada yang absen kok secara psikologis. Ntar dulu, si kuning itu juga bukannya nggak perform ya. Jadi si kuning itu pada saat penilaian kinerja mereka umumnya meet expectation. Mereka tetap produktif, walaupun mungkin secara emosional nggak kuat koneksinya, ya, emotional connectionnya nggak kuat dengan pekerjaannya, dengan teman-teman koleganya ataupun Anda sebagai atasannya. Nah, sekarang gimana Anda tahu bisa memperkirakan nggak berapa persen tim Anda yang ada yang di hijau, di merah ataupun di kuning? Kalau Anda tertarik, Anda bisa kontak saya nanti, ya. Nah, sekarang izinkan saya akan bahas beberapa tantangan yang tadi saya sebutkan di awal. Yang pertama, ini sejak pandemi kan kita lihat ya, dunia itu berubah begitu cepat ya, kegiatan berputar begitu cepat sehingga bekerja online itu udah bukan jadi pilihan. Kalau dulu sebelum pandemi itu masih ada yang suka milih nggak mau lah gitu ya, yaudah kita ketemu offline atau apa. Tapi sekarang bekerja online itu udah bukan jadi pilihan lagi, ya. Dan ini yang menyebabkan employee connection itu jadi luar biasa penting. Ya, kalau dulu gampang offline kita bisa ketemu langsung, kalau ada masalah langsung grab orang di ruangannya, ketemu atau gimana. Sekarang itu jadi tantangan banget untuk kita bisa connect even ke our peers, ke our colleague, ataupun ke atasan kita atau bawahan kita. Di banyak organisasi saya ngelihat semakin banyak karyawan tuh nggak merasa connected, ya, makin kurang terlibat dengan teman kerja, atasan, atau bahkan pekerjaannya sendiri. Jadi ini jadi suatu tantangan sendiri dan di sini saya nggak usah bacain, bisa baca apa, dan ini terjadi even di anak-anak muda, milenial dan Gen Z tadi ya. Lagi ke generasi sebelumnya, generasi X, dan saya nggak tahu masih ada baby boomers nggak di lingkungan kerja sekarang. Mungkin ada di beberapa organisasi. Ya, itu makin sulit lagi mereka terkoneksi. Jadi work from home itu jadi suatu tantangan banget. Dan sebagai people leader, baik sebagai people leader ataupun bukan, kita perlu invest waktu kita untuk terkoneksi dan terlibat dengan anggota tim yang lain. Pertanyaannya, sudahkah kita meluangkan waktu untuk bicara di luar urusan kerja dengan anggota tim? Sudahkah kita bicara di luar transaksi ya, transaksi cuma urusan kerjaan aja dengan tim kita? Padahal hal yang membangun koneksi itu adalah hal-hal yang bukan transaksional, bukan urusan kerja. Dan juga dengan pandemi ini, karena konsumen berubah, kondisi juga berubah dengan cepat, itu juga mengakibatkan kita harus keluar dari comfort zone kita, dari zona nyaman kita. Ya, apa yang mungkin berhasil sebelum pandemi itu belum tentu hasilnya akan sama sekarang. Karena konsumen pun perilakunya berubah, channel komunikasi yang mereka pilih berubah. Channel communication di mana kita bisa berkomunikasi pun berubah. Channel di mana mereka mungkin bisa menikmati produk atau layanan kita pun berubah. Dan kalau kita masih terus-menerus melakukan hal yang sama seperti sebelum pandemi, even mungkin pada awal pandemi, itu kita harus siap, harus keluar dari zona nyaman kalau kita masih tetap mau survive. Belum sampai ini dan selama, ya, jadi kita nggak punya benchmark dan referensi. Nah, untuk itu kita dibutuhkan untuk lebih agile dan kreatif.
bergerak lebih cepat, berani coba lebih cepat, kalau gagal perbaiki dengan cepat. Ya, nah sebagai leader, Anda pertama-tama harus keluar dari zona nyaman Anda dulu, ya, dan bisa jadi role model, walk the talk untuk mengajak tim Anda berubah. Gimana caranya? Mulai dengan diri sendiri, open yourself, tingkatkan self awareness, dan ciptakan mindset dan habit baru sebelum kemudian memimpin dengan menggunakan hati. Nah, sebelum semua buat saya adalah yang pertama adalah admit bahwa kita semua ya, itu harus berubah dan siap untuk itu. Ya, karena kadang ada beberapa orang yang masih deny bahwa dia harus berubah. Mereka masih berasa, wah kita nggak perlu berubah, kita dengan begini aja kita akan berhasil. Ya, dan kejadian di beberapa organisasi itu nggak mungkin bisa terjadi seperti itu. Nah, ini yang kedua, tantangan kedua yang cukup besar adalah silo mentality. Ya, boleh juga tulis di chat. Ini kan Anda lihat tuh ya apa yang terjadi di Tong itu beberapa orang yang terlihat merepresentasikan silo di antara organisasi. Ya, kita sering banget dengar kata saya dibandingkan kita dibandingkan versus mereka dibandingkan sama mereka. Orang satu tim kadang-kadang nggak saling kenal, nggak saling tegur sapa. Bayangkan sekarang dengan work from home, itu makin banyak lagi yang nggak saling tegur sapa. Kan kalau makin nggak ada urusan, mereka nggak ada tegur sapanya. Kalau di kantor ketemu, mungkin masih ya ada kesempatan untuk ketemu. Dengan work from home, ini makin jadi lebih bahaya. Dikasih pekerjaan juga makin sering, nggak jelasnya atau prioritas tugas juga nggak jelas, itu adalah beberapa gejala silo mentality. Dan di marketing saat ini, keluhan itu semakin sering terjadi. Kenapa? Karena di marketing itu organisasinya makin flat. Di mana orang itu makin jadi spesial. Ya, kalau dulu zaman saya baru belajar jadi marketing, itu saya ngerjain semua A sampai Z, mau ngapain aja. Jadi akhirnya generalis dan tahu. Walaupun saya sukanya beberapa hal dan expertnya beberapa hal, tapi saya mengerjakan semua hal. Zaman sekarang itu makin jarang marketer yang begitu. Mereka sangat-sangat spesialis. Bisanya sosial media doang, hanya Facebook, gitu misalnya. Bisanya hanya mengerjakan channel digital, gitu kan ya. Digital pun aja waktu 10 tahun lalu itu masih digital semua, ngerjain semua. Sekarang enggak, udah very specific. Digital ada yang ngerjain optimasi, ada yang ngerjain sosial media, ada yang ngerjain macam-macam. Ya, dan itu yang menyebabkan silo itu makin jadi. Kalau dulu silo itu sering terjadi antar departemen, terutama misalnya marketing versus sales. Ya, sekarang itu di dalam marketing sendiri sering terjadi silo, terutama organisasinya kan sangat flat dan besar ya. Dan juga generasi pekerja yang baru itu juga memang cenderung egosentris, sehingga jadi mempercepat tumbuhnya silo. Dan kalau leadernya sendiri karakternya juga sama, itu makin ini jadi kayak pandemi sendiri gitu ya. Nah, mulainya dari apa? Mulainya dari individu. Jadi ada kebiasaan yang mungkin nggak efektif, kemudian juga blind spotnya juga cukup tinggi. Ya, sehingga itu yang menyebabkan mereka lebih senang sendirian dan berpikir bahwa sayalah yang paling penting di dunia ini. Tugas saya lebih penting, kalau tanpa saya yang lain nggak bisa jalan. Nah, ini mulai dari individu, kemudian bertumbuh kembang, berinkubasi akibat ada silo di masing-masing individu yang menjadi akibatnya hubungan antar individu juga nggak baik. Akibatnya tumbuhlah silo di antar grup. Dan kalau misalnya desain organisasinya nggak baik, ya terlalu spesialis, kadang lokalisasi yang ekstrim, ya kecenderungan juga membangun empire sendiri di sub-department, itu akan menumbuh kembangkan silo mentality. Nah, caranya untuk menghancurkannya adalah mulai dari root cause-nya, yaitu adalah setiap individu yang tadi silo harus
change journey, biar dia paham blind spotnya dibuka gitu. Ya, nah kalau misalnya mereka ini udah mulai dibuka secara individu, kemudian gimana caranya membangun fellowship di antara mereka, dan tentunya kemudian ada akuntabilitas grup itu, dan dipertahankan dengan cara leadernya harus punya karakter yang juga membunuh si silo mentality itu, dan juga didukung oleh proses dan sistem yang tepat sehingga silo itu bisa dikurangin. Ya, itu tantangan kedua. Tantangan ketiga itu adalah keluhan yang ini juga sering saya dengar dari marketing leader yang mungkin dibesarkan seperti melalui proses seperti, jadi kita nggak instan ya. Jadi saya dari bawah dulu belajar belajar dikit-dikit dulu sebelum akhirnya saya mampu sampai ke level marketing leader. Yaitu ini masalah di problem solving. Kebanyakan mereka mengeluhkan yang milenial ya dan Gen Z yang lebih fokus ke what katanya dibandingkan ke why. Ya, harus diakui ya yang milenial dan Gen Z itu lebih kreatif dan lebih pede dibandingkan generasi sebelumnya, milenial yang awal ataupun Gen X. Ya, mereka kreatif, instan, pede ya, jadi cepet banget gitu loh, lompat-lompat, dan mereka sering banget lompat ke detail ide. Jadi karena mereka mungkin kebiasaan instan gitu ya, jadi cepet banget lompat ke ide. Lupa bahwa ada hal-hal yang harus mereka ketahui dulu sebelum detail ide. Ya, saat dikasih brief akan kampanye suatu produk baru, sering banget kita dengar ide muncul adalah oke deh, langsung kita buat TV komersial aja. Nanti kita tinggal pasang aja banyak billboard. That's it. Atau kadang dikasih brief, oke, nih ya meningkat. Banyak orang tahu produk kita, tapi kok produk kita tuh nggak jadi pilihan utama konsumen ya. Terus langsung bilang, oh ya udah, kita pakai endorser aja. Nanti kita pakai beberapa endorser aja untuk itu. Jangan. Banyakan mungkin lebih bagus pakai aja banyakan selebriti. Kalau perlu pakai yang Korea dan segala macam. Ya, jadi langsung jump into idea. Nah, kenapa kita nggak pakai prinsip golden circle dari Simon Sinek? Ya, ini sebenarnya juga masalah yang cukup general di dulu, karena banyak banget company mereka tahu apa yang mereka jual, tapi mereka nggak tahu apa yang menyebabkan mereka mau menjual produk itu. Padahal sering sekali konsumen itu membeli story ya, membeli cerita. Mereka bukan hanya membeli produk, karena kalau produk aja is very dispensable. Nah, pentingnya untuk ngerti ini sesuatu yang harus mulai dijadikan budaya. Saya cuma mau ngasih contoh balik ke pertanyaan awal tadi ya. Apa yang seharusnya kita lakukan kalau dapat brief bahwa produk kita nggak ada masalah dalam hal awareness, tapi masalahnya di consideration. Ya, apa yang harus dilakukan? Instead of jumping into conclusion, let's do celebrity endorsement. Kenapa kita nggak nanya? Lakukan riset, tanya sama calon konsumen yang belum tertarik mencoba produk kita. Apakah komunikasi kita mengenai produk kita gagal menarik mereka untuk coba? Ada sesuatu pesan yang mungkin mereka nggak dapat, atau pesan yang nggak menarik, atau pesan yang nggak relevan. Coba tanya pada yang udah pernah coba, tapi nggak pengen coba lagi. Apakah produk kita gagal memberikan janji yang kita berikan? Apakah ada sesuatu yang dibandingkan dengan pesaing atau produk substitusi, itu produk kita itu ternyata nggak lebih baik? Ada apa? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu harusnya dilakukan, dilontarkan. Nah, ya, again, talk to your target customers and find more. Ya, ini ada brand funnel yang udah terbiasa dengan funnel. Oke, jadi ini adalah memgambarkan hubungan konsumen dengan brand kita dari awareness sampai MOUB. MOUB itu adalah brand yang paling sering mereka pakai di kategori tersebut. Jadi kalau dilihat awareness-nya 70%, enggak jelek 70%, cukup tinggi ya, walaupun tidak setinggi kompetitornya yang 90-an. Tapi kalau kita lihat
ada konversi ke MOUB, brand yang paling sering dipergunakan itu turun ke 66%. Nah, masalahnya apa? Nah, dari sini kita ngelihat balik ke drawing board. Apa atribut yang penting buat konsumen di kategori ini? Yang bisa membuat mereka untuk mempertimbangkan satu brand lebih dari brand yang lain. Bisa juga kita tanyain, atribut kompetitor kita, pesaing kita tuh mana yang masih lemah? Apakah mereka punya kelemahan? Dan bisa nggak kelemahan itu kita jadikan kekuatan kita? Nah, dari data itu kemudian ya, tarik insight, kita keluarkan kampanye marketing yang mudah-mudahan bisa menyelesaikan tantangan tersebut. Jadi ini ya data-data beneran brand yang pernah saya pegang yaitu GrabFood. Kondisinya di kuartal 3 2018 ya, dengan insight banyak yang kita dapatkan setelah kita bertanya why. Kemudian kita luncurkan GrabFood Nusarasa campaign ya, di mana kita meluncurkan menawarkan pilihan masakan Nusantara. Khusus di Jakarta sebagai pasar terbesar food delivery, kita hadirkan masakan Nusantara oleh merchant asli daerah asal. Misalnya gudeg kita datangkan merchant Yujum ke Jakarta misalnya. Pempek kita datangkan merchant yang terbesar di Palembang ke Jakarta. Ya, dengan begini, dengan kampanye ini awareness kita naik lebih dari 90%, dari 70 jadi 90% di kuartal 1 2019, dan conversion rate kita juga naik dari 66 menjadi 80-an. Dan kita lihat juga halo effect dari kampanye itu terasa bukan hanya di menu Nusarasa, tapi di menu lain juga di GrabFood. Dan ini memang adalah kampanye pertama Grab yang paling serius untuk GrabFood, karena Grab baru mutusin untuk mulai itu di kuartal 3 2018. Dan sekurang dari setahun kemudian kita tahu bahwa GrabFood itu udah jadi pemimpin pasar di food delivery di Indonesia. Jadi tim saya yang mungkin terbiasa dengan pertanyaan ini ya, karena saya selalu kalau ada tim saya yang datang ke saya muncul dengan ide brilian, konsep out of the box, pikiran nyeleneh atau apapun juga yang mungkin menurut mereka wow this is very good, selalu saya tanya kenapa? What makes your consumer change their behavior because of these ideas? What pain points are we trying to solve by offering this solution? What opportunities are we trying to tap in? Yeah. So all about why questions and the rest is history. Jadi mulai sekarang biasakan kebiasaan ini, kembangkan budaya untuk selalu bertanya pada diri sendiri dan orang lain. Why? Ini yang terakhir. Yang bikin marketing leader gemes adalah juga bahwa tim marketing mereka sebenarnya peran utama marketing itu apa sih? Marketing itu bukan sekedar buat kampanye yang cool, word of the mouth, talk of the town, atau sekedar dapat award dan nampang di majalah atau publikasi tentang marketing. It's not about that. Tugas utama marketing adalah membangun hubungan yang mesra dengan konsumen, buat mereka happy. Jadi kalau mereka customer happy, konsumen happy, bisnis tetap ada, tumbuh, dan bisa sustainable. Jadi marketing harus bisa menjawab tantangan bisnis yang diterjemahkan ke tantangan marketing. Nah, maksudnya adalah kita semua harus tahu bahwa marketing itu harus membantu bisnis dengan fokus ke memenuhi kebutuhan customer. Ya, jadi itu penting banget dan gimana caranya membuat customer kita happy. Jadi segala aktivitas marketing harus dicurahkan segenap kemampuan kita untuk membuat customer happy. Gimana caranya mereka tetap loyal sama kita, ya. Jadi dalam era sekarang kita tahu kepuasan customer itu kan nggak abadi ya. Jadi mereka nggak selalu happy. Nah, perkembangan teknologi membuat dinamika itu juga berbeda, terutama pada ini sekarang di mana perilaku customer juga berubah, baik dari segi konsumsi maupun juga media yang mereka gunakan, sepanjang journey dari customer journey mereka. Jadi bisa saja produk layanan kita itu jadi usang sekarang, walaupun dulu mereka sangat loyal sama kita. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah marketing Anda itu budaya untuk fokus membuat customer happy? Mungkin bisa taruh di chat box
organisasinya udah gitu atau belum, atau sebenarnya organisasinya masih sekedar seneng banget bikin kampanye yang asik, yang bikin kita dibicarakan orang. Oke, nah 4 tantangan tadi saya bahas kan cukup singkat ya, dan semuanya memerlukan transformasi untuk marketing leader dan juga marketing organization. Pertanyaannya adalah itu semua bisa nggak dilakukan dalam waktu singkat dan hasilnya sustainable. Nah, saya menganalogikannya dengan kita kalau bikin marketing plan. Semua dimulai dengan kita tahu posisi kita di mana, maunya kemana, market share kita berapa, maunya kemana. Ya, untuk marketing kita selalu membuat inisiatif yang kita harapkan bisa mengubah perilaku customer kita lebih loyal, bisa menggunakan produk atau layanan kita lebih sering dengan jumlah yang banyak. Apakah kita bisa mengubah orang yang nggak pernah pakai kita kemudian jadi coba dan stay sama kita dan seterusnya. Sama dalam hal transformasi diri dan organisasi. Anda perlu menciptakan kebiasaan baru, kali ini untuk diri Anda maupun organisasi Anda. Dan bangun kebiasaan baru itu kayak bangun otot. Ya, kita pergi nge-gym, nggak cukup tuh pergi nge-gym seminggu sekali, 7 jam dalam seminggu. Nggak bakal kebentuk muscle-nya. Tapi akan terbentuk muscle kalau kita misalnya rutin tiap hari, 3 hari seminggu, rutin. Bukan hanya sekali-sekali. Jadi membangun kebiasaan itu juga harus dilakukan teratur dan terus-menerus. Nah, di Engage and Grow kita punya sistem aktivasi baik untuk individu maupun grup yang tujuannya yaitu membangun kebiasaan-kebiasaan baru yang dibutuhkan oleh organisasi, dan sistem ini terbukti membantu proses transformasi di banyak negara. Ya, banyak organisasi mau besar, kecil, lokal, regional, global, dan juga industri yang berbeda-beda. Nah, apa sih rahasianya ya? Sebenarnya program ini apa? Program ini bukan training, program ini bukan workshop biasa, program ini juga bukan suatu suatu kayak training biasa di mana kita duduk kemudian dengerin, enggak. Program ini kayak activation, benar-benar base. Jadi ada activation base. Setiap kali bertemu kita ada sesuatu yang kita kerjakan dan itu membangun kebiasaan baru. Dan kita juga accountable terhadap diri kita maupun terhadap grup kalau misalnya kita ada group activation. Dan apa yang dilakukan di dalam program tidak hanya berimpact pada siapa yang ikut aja, tapi juga pada orang lain di luar program. Nah, resepnya apa sih? Sebenarnya ada resepnya nih. Kenapa ini begitu successful di semua country di mana kita hadir ya, dan di berbagai industri juga ya, karena 5 hal. 5 rahasianya adalah yang pertama, ini ada model, ya model di mana kita bilangnya ini adalah winning performance model. Ya, saya nggak punya banyak waktu untuk menjelaskan go detail, jadi kalau mau tahu lebih lanjut hubungin saya. Tapi dari sini kita bisa tahu tiap leader atau organisasi itu bisa tahu mana kelemahan masing-masing organisasi dan kita bisa fokus ke situ untuk membangun itu menjadi muscle yang baru. Ya, jadi itu adalah rahasia sukses pertama. Yang kedua, programnya itu berdasarkan pengetahuan kita tentang neurologi dan psikologi manusia. Jadi bicara tentang kebutuhan dasar manusia, apa aja yang memotivasi manusia, dan gimana sih caranya orang bisa belajar dengan cepat. Karena kita juga pengen programnya bisa membantu secara cepat. Ya. Dan ini kita bisa bikin program yang memang disesuaikan dengan kebutuhan tertentu. Ya, itu adalah resep kita yang nomor 2. Resep ketiga adalah kita tahu ya sebenarnya untuk mengubah perilaku manusia itu cuma 2 cara. Yang pertama dihipnotis. Yang kedua adalah bagaimana kita melakukan repetition sama reprogramming. Jadi pengulangan dan pemrograman. Jadi kita harus tahu bahwa kita harus mengubah karakter kita, habit kita dibangun. Ya, tentunya kalau hipnotis itu kan kalau terus-menerus ya nggak mungkin juga ya, costly dan nggak mungkin juga gitu dilakukan. Jadi satu-satunya cara adalah bagaimana caranya kita repetition sama reprogramming melalui program kita. Itu adalah rahasia sukses kita yang ketiga. Kemudian saya sudah bicara tentang model kita tentang heart dan brain, dan Deloitte itu bilang
Ya, kalau kita fokus ke hard, ya kita akan 8 kali lebih sukses. Jadi itu adalah kita yang keempat, karena kita memang fokusnya lebih ke heart daripada brain, leading by heart, ya. Dan yang kelima, nggak ada satupun program yang sama. Semua program itu disesuaikan dengan kebutuhan tiap individu atau organisasi. Jadi keberhasilan tiap program itu jadi makin tinggi. Karena apa? Emang di program dirancang untuk suatu organisasi tertentu, nggak general. Itu adalah rahasia sukses kami yang kelima. Nah, ini akan membantu, program aktivasi ini akan membantu tadi si hijau itu jadi makin banyak dengan cara cepat dan sustainable. Ya, ini saya akan share dua contoh ya. Jadi saya pernah melakukan beberapa program. Saya hanya menampilkan dua. Ini adalah suatu program yang saya lakukan beberapa bulan lalu di satu perusahaan global IT. Ya, ada beberapa sales manager yang saya fasilitasi. Jadi organisasi ini mengalami transisi. Ya, arahan dari headquarter di US itu mereka secara strategis harus berubah. Harus fokus dari awalnya jualan hardware jadi jualan software, ya. Nah ini membuat para sales manager nggak nyaman. Kenapa? Karena belasan tahun mereka tahunya cuma jualan hardware, nggak pernah jualan software, ya. Jadi ini sesuatu yang baru yang mereka harus belajar lagi. Dan secara nature dari produk yang namanya jualan software itu pasti siklusnya lebih pendek. Kenapa? Software kan itu cepat banget obsolete gitu loh. Kalau hardware bisa lama tahan. Nah ini juga lagi, berarti kan cara mereka bekerja harus berubah. Nah ini yang menyebabkan mereka tidak jadi kurang engage. Makanya keadaan di awal itu hanya separuh yang hijau, sisanya kuning atau merah. Setelah di akhir program itu ternyata yang hijau itu ya dari 80%. Jadi kemudian yang kedua adalah ini leader ya. Jadi kalau yang tadi group of sales managers, ini leader 2 orang ya di suatu perusahaan lokal konsultan. Ini levelnya vice president. Jadi 2 orang ini punya tim, 2 orang VP ini punya tim, dan terlihat di awal bahwa timnya itu nggak engage ya. Ada yang kuning semua, ada yang mostly kuning. Karena apa? Si kedua VP ini lebih sibuk dengan masalah dan ego mereka. Ya, jadi agak tapi setelah 16 minggu terlihat perubahan. Ya. Jadi hijaunya tuh makin banyak. Ya. Coach Marvin tentang yang seperti ini. Jadi kalau dari 2 contoh ini aja itu terlihat bagaimana kita bisa mentransform diri seseorang leader ataupun organisasi itu secara cepat. Ya. Dan sustainable. Gitu. Nah, saya udah lewat beberapa menit, maaf. Jadi itu adalah saya harus tutup di sini. Kesimpulannya mungkin tantangan besar untuk marketing leader, tapi untuk kita bisa menjawab tantangan itu. Nah, kalau ada pertanyaan, silakan. Semoga apa yang saya share ini memberi manfaat. Nanti ada Q&A, tapi bila ada pertanyaan di luar sesi, bisa kontak ke WhatsApp atau email serta akun saya. Terima kasih, saya pas ke Coach Marvin. Okay, stay here please. So teman-teman tolong ditulis di chat box mungkin satu hal apa yang Anda benar-benar dapetin dari sesi Coach Matt hari ini atau satu pertanyaan apa yang Anda miliki. Sambil nunggu Coach Matt, jadi saya mungkin ada beberapa banyak catatannya as you can see on my screen. Tapi kalau saya tangkap dari sini, there are a few main problems. Problem nomor 1 adalah dengan WFH ini is a connection issue ya. Susah untuk orang bisa merasa terhubung seperti saatnya kita masih bisa ada talk atau ngobrol sambil makan. Dan ujung-ujungnya juga obatnya adalah as a leader kita perlu spending more time to engage with our team gitu ya, which sebetulnya adalah
perubahan kebiasaan yang di situnya gitu ya. Ya. The second problem yang saya tangkap dari sini adalah silo mindset-nya itu, and again munculnya dari mindset-nya seorang leader atau mindset-nya dari individu yang bisa punya dampak ke budaya timnya itu sendiri gitu ya. And the action that you recommend adalah isolate the individual, selalu kita ciptakan sebuah personal change journey, and then kalau bisa kita punya sebuah tim proses yang bisa bersama mengubah bersama, which is also kebiasaan baru lagi yang harus ditanam gitu ya. Problem nomor 3 adalah problem solving behaviors gitu ya. Jadi don't just go to what, tapi we want to start with why, seek to understand first, which is again is a habit change. Kebiasaan lagi yang harus berubah di situ. And then kalau saya tangkap dari nomor 4, right now kita banyak marketing yang fokusnya on cool, tapi kita lebih pengen fokusnya ke needs and happiness of the customers, which is again perubahan kebiasaan lagi that is demanded dari para marketing leaders di sini. So jadi ini 4 problem yang ujung-ujungnya diciptakan karena kebiasaan tertentu, dan cara keluarnya juga dari pengubahan kebiasaan itu ya. And your action steps di sini adalah yang pertama, ciptakan sebuah roadmap gitu ya. Jadi kita tahu where are we now and where do we want to be gitu ya. And then kita tahu gap-nya itu, new habits-nya apa aja, dan kita harus bisa mengubahnya itu tentunya menggunakan neurological information dan creating psychological shift supaya kita bisa punya habit barunya itu gitu ya. Dan you have a tool, high performance team model yang bisa digunakan untuk mendiagnosa sekarang kita ada di mana, lalu inginnya sebaiknya tuh ada di mana supaya kita tahu gap-nya apa saja gitu ya. And then ultimately adalah kita harus punya sebuah proses yang can ensure sustainability gitu kan, supaya habits-nya ini nggak cuman niat aja, tapi benar-benar udah unconscious competence lah kita jalanin. And the process is really to make sure a group bisa punya routine focus on taking the right actions on a regular basis. Yeah, so that's my recap of your talk and that's the key learning points. So again, jadi teman-teman di sini kalau Anda pengen dapat lebih banyak details mengenai pengen mendiagnosa marketing team Anda or your company overall, please contact Coach Med atau tim di Elsia Skin. Nanti kita bisa bantu Anda ngobrol sama Coach Med. If you would like to get a copy of my notes, let me know and I'll be happy to share my notes with you guys as well dari sini. So it seems like we're good, Coach Matt, nggak ada pertanyaan. So thank you very much untuk bergabung di marketing roundtable kita yang pertama ini, and hopefully there'll be many more sessions to come, and hopefully you can be part of it, of the future ones again. So thank you, Coach Matt. Terima kasih untuk teman-teman. Sekali lagi kalau ada pertanyaan dimasukin ke tim Elsia Skin, kita akan sampaikan ke alur yang tepat untuk memastikan pertanyaan Anda akan terjawab. Alright, goodbye, thank you. Selamat kembali ke rutinitas masing-masing.